Pemirsa, mulai 12 Juli mendatang, setiap warga yang akan keluar masuk Jakarta diwajibkan memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Syarat ini berlaku bagi seluruh moda transportasi, termasuk KRL dan transportasi online. Mulai 12 Juli mendatang, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan syarat keluar masuk selama masa PPKM darurat. Warga wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. STRP hanya ditujukan bagi pekerja sektor esensial, kritikal, dan perorangan yang memiliki kebutuhan mendesak. STRP berlaku untuk semua moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi, KRL, Transjakarta, hingga transportasi online. Jika tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan akan diminta memutar balik. Mudah memilah-milah, dan bila tidak membawa surat tersebut akan kami putar balikkan. Ini lebih jelas, lebih tegas lagi. Dan ini juga berlaku di moda transportasi kereta api. Ini sangat akan membantu kita beban, terutama di angkutan daratnya untuk kendaraan pribadi, karena mobilitas. Surat tanda registrasi pekerja atau STRP wajib dimiliki pekerja di sektor esensial dan kritikal, kecuali mereka yang berada di kementerian atau instansi pemerintah baik pusat dan daerah, serta mereka yang memiliki urusan mendesak. Selama pelaksanaan PPKM darurat sejak 3 Juli, penurunan mobilitas warga di berbagai moda transportasi baru mencapai 10 hingga 30%. Sementara target pemerintah 50%. Penurunan mobilitas dengan STRP diharapkan bisa menekan lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait kebijakan STRP ini telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, dan Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono. Saya ke Ibu Adita terlebih dahulu. Ibu Adita, sebenarnya mekanisme penerapan STRP ini seperti apa hari Senin nanti? Hanya berlaku bagi moda transportasi umum dan ojek online, atau seluruh orang yang melintas dari luar Jakarta masuk ke Jakarta akan diperiksa STRP-nya, Ibu? Baik, Mbak Anissa. Mungkin yang pertama kali harus saya jelaskan, ini sebenarnya aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Surat Edaran Nomor 49 dan 50 itu tidak hanya untuk DKI Jakarta, tapi untuk kawasan aglomerasi dan kawasan perkotaan yang itu ada di seluruh Indonesia. Jadi itu mungkin yang perlu dipertegas di sini. Oke, ya. jadi STRP ini berlaku di seluruh wilayah yang menerapkan PPKM darurat ya, Bu ya? Bukan hanya aglomerasi Jakarta ya, Bu ya? Betul, Mbak. Jadi Oke. setiap daerah ini kan punya kawasan tersebut. Dan istilah STRP ini memang yang dikenalkan memang di DKI. Sebenarnya di beberapa daerah yang lain juga punya surat keterangan yang sama, mungkin namanya saja yang berbeda. Oke. Nah, di dalam ketentuan ini kami harapkan juga kepada Pemda ini juga membuat ketentuan yang seperti itu dengan nama, silahkan akan namanya STRP juga atau surat keterangan yang lain. Ini sebagai bukti bahwa pelaku perjalanan ini adalah pelaku perjalanan yang memang memenuhi kriteria, itu syarat esensial dan kritikal tadi. Begitu, Mbak, itu yang pertama yang perlu kami jelaskan. Okay. Dan yang kedua, ketentuan ini memang kita keluarkan mengingat situasinya ternyata mobilitas masyarakat itu turunnya juga tidak signifikan ya. Sementara hasil analisis dari kami, khususnya di tim di PPKM darurat yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, itu mobilitas masyarakat ini harus bisa ditekan setidaknya sampai 50%. Jika ingin lonjakan kasus ini bisa kita kendalikan. Nah, kita melihat bahwa dalam masa hampir 1 minggu pelaksanaan PPKM darurat, penurunannya itu belum mencapai 30%. Rata-rata baru sekitar 15-20%. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama, dan salah satu yang kemudian kita perketat adalah untuk perjalanan di kawasan aglomerasi dan perkotaan. Begitu, Mbak Anissa. Baik, mekanismenya seperti apa, Ibu? Hanya untuk mereka yang menggunakan transportasi massa atau seluruh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi perbatasan itu wajib dicek STRP-nya? Jadi begini, ada 2 yang akan diatur. Jadi yang pertama adalah untuk transportasi perkereta-apian, khususnya di komuter dan aglomerasi. Yang kedua adalah untuk transportasi darat. Ini termasuk kendaraan umum maupun pribadi. Ya, Oke. jadi
ini memang ada 2 moda transportasi yang kita atur karena ketika kita berbicara soal aglomerasi didominasi oleh 2 moda transportasi tersebut. Ya, dan memang syaratnya adalah tadi yang sudah saya sampaikan Mbak ya, masuk kriteria di pekerja di sektor esensial dan kritikal dan juga membawa surat keterangan di setiap daerah mungkin bisa berbeda-beda namanya, di DKI STRP, kemudian juga kalau tidak ada STRP di dalam ketentuan ini ada atau Mbak, yaitu surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau pejabat eselon 2 setidaknya di instansi pemerintah. Jadi itu yang mungkin harus dilihat lagi di ketentuan ini, bukannya membawa dua-duanya, tetapi bisa membawa salah satu. Oke. Begitu. Mungkin kami Begitu, Mbak Anissa. wartawan gitu bisa cukup ID pers ya Bu ya? Ya, ID card atau lebih baik memang ada surat tugas ya, gitu. Tapi begini Mbak Anissa, prinsipnya sebenarnya kami sudah berbicara dulu juga dengan pihak kepolisian, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kakor Lantas. Kita ini kan juga sebenarnya ingin masyarakat ya tidak usah kemana-mana dulu kalau tidak dibutuhkan atau kalau tidak mendesak. Sehingga hanya syarat tadi, sektor-sektor itu tadi yang boleh. Di lapangan tentunya pihak kepolisian nanti juga akan melihat situasi dan kondisi Mbak. Baik, Gitu ya. Ibu sejauh ini menunjukkan STRP ataupun tanda pengenal kalau yang bersangkutan bekerja di sektor esensial dan kritikal itu hanya berlaku antar batas wilayah, maksudnya Jabodetabek atau juga berlaku di dalam kota, misalnya penyekatan di Sudirman Tamrin atau penyekatan di Tanah Abang, Ibu? Ini kalau untuk kendaraan darat, Mbak, itu bisa di mana saja, di mana nanti pihak kepolisian akan melakukan penyekatan. Ya, kalau kita lihat di DKI, di jalan-jalan arteri juga kita lihat cukup banyak ya dilakukan penyekatan. Kemudian gerbang keluar tol itu juga ada beberapa. Jadi ini akan diatur oleh pihak Korlantas. Kalau di DKI ya tentunya Korlantas di Jaya ya di DKI Jakarta. Nanti di daerah juga begitu. Akan ada titik-titik yang dilakukan penyekatan oleh kepolisian Korlantas di daerah gitu. Baik. Jadi seperti itu Mbak Anissa. Baik, selanjutnya saya ke Pak Igun. Pak Igun, ojek online juga termasuk salah satu yang wajib membawa STRP. Tanggapannya Pak Igun? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi gini, kalau kami mendukung dengan adanya penerapan PPKM darurat ini untuk menekan laju COVID ya, penyebaran COVID. Namun kami berat ya kalau sampai harus mengisi juga STRP. Sedangkan kami ini sudah jelas apabila kami melintas suatu titik penyekatan, kita cukup menunjukkan bukti aplikasi kita bahwa ini ada order dari satu titik ke titik lain yang memang harus melintas di jalur penyekatan. Jadi kami mohon nih kepada pemerintah untuk tidak menerapkan STRP kepada pengemudi ojek online. Cukup. Apakah sudah pernah dikomunikasikan ke pihak aplikator Pak untuk mengeluarkan terkait surat tugas itu? Belum. Kita belum menyiapkan belum komunikasi juga kepada pihak perusahaan aplikasi. Ini sangat banyak banget kalau sampai karena kita juga bukan pegawai ya, bukan pekerja, tapi kita ini operator transportasinya. Jadi kita minta ada kebijakan dari pemerintah untuk ojek online itu ditiadakan STRP-nya, cukup hanya dari aplikasinya saja. Menunjukkan aplikasi bahwa dia memang sedang mengemban tugas order dari satu titik ke titik lain yang memang harus melintasi penyekatan di wilayah aglomerasi, seperti itu. Baik, Ibu Adita mungkin langsung bisa dijawab. Iya, ya kami sangat paham kondisinya Mas Igun ya di lapangan. Jadi tadi saya tegaskan, memang STRP itu salah satu pilihan saja. Ya, sementara yang lain, ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ya, Mbak Anissa dan Mas Igun. Jadi sebenarnya dengan surat tugas itu bisa untuk menjadi surat jalan ya. Dan sekali lagi bahwa kami juga sudah berbicara dengan pihak kepolisian sebagai pihak yang nanti melakukan pengawasan di lapangan ya. Bahwa ini tentunya akan banyak hal-hal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kita juga sebenarnya tidak ingin mempersulit masyarakat, apalagi yang memang itu harus bergerak dan melayani ya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya sudah kita berikan beberapa opsi. Jadi bukan semata-mata STRP. Mungkin itu yang bisa kami jawab, Mbak. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, pemberlakuan STRP atau surat tugas ini baru diumumkan atau berlaku 1 pekan setelah penerapan PPKM darurat. Tanggapan Bapak?
Iya, yang pertama bahwa kebijakan ini mepet, jadi belum tersosialisasikan, maka tentu ini satu hal yang dibutuhkan satu kerja keras untuk menginformasikan atau mensosialisasikan. Yang kedua bahwa kebijakan STRP, mesti sebenarnya namanya STRP kan berarti untuk pekerja, artinya ini harusnya idealnya hanya khusus untuk pekerja saja gitu ya. Jadi kalau yang bukan pekerja ya jangan, kemudian kalau STRP diterapkan juga itu untuk mereka yang keluar masuk ibu kota misalnya. Nah ini kan nggak cocok karena yang untuk ibu kota, orang keluar masuk ibu kota itu bukan pekerja mereka itu. Jadi harus fokus saja ini khusus pekerja karena di sini akan memudahkan persoalannya yang ini esensial, ini non esensial atau esensial, ini kritikal kan gitu. Karena masalahnya petugas di lapangan itu kan sedang dihadapkan kebingungan-kebingungan di mana tidak semua menguasai misalnya yang namanya sektor energi itu apa saja turunannya perusahaannya kan nggak hafal. Sektor keuangan misalnya asuransi ternyata bagian dari keuangan kan nggak hafal gitu ya, nggak semuanya tahu. Jadi menurut saya itu sebagai tanda saja karena itu terkait dengan orang awam atau yang memang berkebutuhan khusus ke ibu kota atau ke kota-kota yang lain, saya setuju tadi dengan Mbak Dita itu artinya ada izin saja lah, izin atau apa yang kalau perlu karena ini yang penting ini kaitannya dengan memutus mata rantai penyebaran COVID. Itu yang penting adalah status kesehatan, Mbak. Pak Trubus, STRP ini juga rupanya diberlakukan bagi pengemudi ojek online. Menurut Bapak tepat atau tidak? Karena mereka tadi seperti Pak Igun bilang bukan karyawan. Ya, menurut saya ini tidak tepat juga. Artinya kalau untuk ojol nanti harus sudah punya aplikasi itu tersendiri. Artinya memang perusahaannya yang akan mengkonfirmasi. Tetapi persoalannya kemudian kan sudah ada nanti penumpangnya kan sudah otomatis punya STRP atau surat izin lainnya lah. Saya rasa itu cukup, jadi tidak perlu drivernya yang harus punya STRP khusus tersendiri. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Pak Igun mungkin ada rencana untuk berbicara dengan pihak aplikator untuk menyiapkan surat tugas tersebut karena memang saat ini kondisinya serba darurat, Pak Igun. Iya, memang kondisinya darurat ya. Namun memang kita coba bicara juga komunikasi kepada pihak aplikasi untuk mereka juga menyuarakan bahwa ini kita tidak perlu adanya STRP, cukup menunjukkan bukti aplikasinya saja, itu sudah menjadi saya kembali ke Pak Trubus. Tanggapan Anda cukup menunjukkan bukti aplikasi bahwa ada orderan, tidak perlu ada surat yang mungkin komunikasi antara komunitas dengan aplikator. Ya, menurut saya itu cukup sampai di situ saja. Artinya dari aplikasi itu kan udah cukup menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada izin lah setidaknya, ada lisensi sebenarnya mereka bisa masuk atau melakukan mobilitas. Itu aja Mbak menurut saya. Ibu Adita mungkin dari Kementerian Perhubungan akan menghubungi dari pihak aplikator bagaimana sebaiknya bagi para pengemudi ojek online ini, Ibu? Ya, selama ini setiap kali ada ketentuan baru kami memang ada komunikasi ya dengan aplikator dan tentunya kita juga tidak rigid ya dalam menerima masukan, apalagi kalau ini nanti kepentingannya memang untuk masyarakat juga. Yang penting kan sebenarnya tadi yang seperti sudah disampaikan Pak Trubus juga, ini tujuan utamanya kan kita menekan lonjakan kasus ya. DKI Jakarta khususnya ini naik terus ya, dan memang harus berbagai upaya kita lakukan untuk menekan. Namun demikian ya kami paham ya untuk rekan-rekan dari driver ojol ini memang mungkin masih harus melayani, baik itu untuk barang maupun untuk penumpang ya. Saya setuju sama Pak Trubus tadi, penumpangnya pun pasti berarti harus penumpang yang memang secara ketentuan bisa bergerak ya, gitu. Dan otomatis kalau dia pekerja atau pegawai pasti bawa surat itu, gitu. Nah, sementara kalau barang, saya rasa ini kami pun sebenarnya juga mendorong kalau untuk logistik, pengiriman barang juga tidak akan ada hambatan, seharusnya demikian. Ya, jadi ini yang akan kami lakukan memang komunikasi lagi dengan aplikator. Seperti yang saya sampaikan tadi memang ini baru ditetapkan hari Jumat, berlaku hari Senin. Nah, dalam perkembangannya tentu kita akan melakukan evaluasi ya, dan juga bagaimana agar hal-hal yang terjadi di lapangan itu bisa kita antisipasi dan kemudian kita lakukan beberapa penyesuaian lah. Begitu Mbak Anissa. Baik, terima kasih Ibu Adita Irawati, Pak Igun Wicaksono, dan Pak Trubus Rahardiansyah. Semoga penerapan STRP ini nanti terinformasikan kepada eksekutor-eksekutor di lapangan supaya tidak terjadi perdebatan dan juga simpang siur di lapangan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, di tengah PPKM darurat, Bupati Pandeglang justru hadir dan meresmikan acara yang menimbulkan kerumunan. Informasi selengkapnya usai jeda.